Romansa terlarang, antara aku dan kakak-kakak tiriku. Bab 22. Selama acara api unggun, kami semua berkumpul di area terbuka. Taekwondo sibuk memasak samgyetang, sementara Jinho membantunya memanggang perut babi. Sambil menunggu makanan matang, beberapa murid memutuskan bermain game agar tidak bosan. Tapi karena aku tidak terlalu suka permainan semacam itu, aku memilih membantu memasak. Aku mendekati Jinho. Begitu dia melihatku, dia mengulurkan penjepit yang dipegangnya. Ada sepotong daging di antaranya. "Aa," katanya sambil menyuruhku membuka mulut. Aku menuruti perintahnya dan mendapatkan sepotong kecil daging perut babi panggang yang masih hangat. "Gimana rasanya?" tanyanya. "Selain pedas, enak juga," jawabku sambil terus mengunyah. Lega dengarnya. Ia kembali memanggang daging, fokus namun tampak tenang. Aku mengalihkan pandanganku ke sekeliling, memperhatikan teman-teman yang sedang bersenda gurau. Lalu aku menangkap pandangan sekilas, Nabei sedang berbicara dengan Subin. Atau, lebih tepatnya Subin yang berbicara padanya. "Masih ada perasaan untuknya?" tanya Jinho tiba-tiba, matanya tidak menatapku. Aku mendesah. Aku sendiri nggak yakin. "Jadi aku penasaran, apa kamu pernah yakin saat bilang, ya, padanya?" godanya pelan. "Mungkin alasan aku menerima Subin waktu itu adalah karena kamu terus bilang akan lebih baik jika aku memilih dia bukan Mizuki," jawabku. "Jadi ini semua salahmu." Jinho melirikku sejenak. "Semua orang pernah salah. Kamu benar. Tapi aku senang kamu dan Mizuki udah berdamai," ucapku dengan senyum kecil. "Tapi itu bukan berarti kamu boleh jatuh cinta lagi ke dia," katanya dengan nada sedikit tinggi. Aku tertawa mendengarnya. Setelah tawa kami mereda, aku merasa ini waktu yang tepat untuk bicara jujur. "Jinho, aku mau bicara dengan Subin. Untuk menyelesaikan semuanya secara resmi. Aku bukan penasihat, tapi menurutku kamu memang harus melakukannya," jawabnya. Setelah makan malam di depan api unggun, semua orang diperbolehkan berjalan-jalan menghirup udara segar atau mengambil foto sebelum tidur. Ini seperti waktu luang. Aku langsung menuju tempat yang disebutkan Subin dalam pesannya. Dia ingin bicara denganku. Mungkin, tentang kami. Aku nggak yakin. Sesampainya di tempat itu, aku melihatnya duduk sendirian di atas rumput sambil menatap langit. Aku menghela napas gugup. Tapi aku tahu, aku harus menyelesaikan ini. "Subin," panggilku pelan. Dia menoleh sambil tersenyum. "Kamu datang." Aku berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu terganggu?" tanyanya pelan. "Tidak. Aku hanya butuh waktu sendiri," jawabku. "Kenapa?" "Tidak apa-apa, aku cuma penasaran." Dia kembali tersenyum lalu memalingkan wajah. Aku bisa merasakan kegugupan darinya. Tapi aku juga merasakan hal yang sama. "Maaf." Kami berdua bicara bersamaan dan langsung terdiam. "Kamu duluan," katanya. "Nggak, kamu duluan," jawabku spontan. "Tolonglah, aku nggak keberatan." "Baik." Aku mengangguk. Maaf karena tiba-tiba menghilang dan gak bilang apa-apa. Dia tetap diam dan mendengarkan. Aku cuma kecewa. Dan bingung. Tapi aku tahu aku seharusnya nggak menggantungkan kamu seperti itu. Aku juga minta maaf. Tapi kenyataannya, aku mencintaimu Isla. Aku minta maaf karena pernah berbohong padamu. Tentang semuanya. "Subin, kamu nggak perlu memaksa dirimu," potongku pelan. "Aku mencintaimu," ulangnya. "Tapi maaf karena aku hanya memanfaatkan hubungan kita untuk menutupi rasa cintaku ke Nabei. Aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku nggak akan melupakan apa yang kamu lakukan. Dan itu cukup jadi alasan buatku untuk nggak mempercayaimu lagi. Aku tahu kata-kataku bisa menyakitinya. Tapi aku juga harus jujur. Tentang perasaanku." Dia menunduk. Tapi aku melihat air mata menetes di pipinya. Aku mengelus punggungnya lembut. Aku ingin dia tahu, aku baik-baik saja. Aku sudah melepaskan semuanya. Kami masih berbincang cukup lama setelah itu. Aku bertanya padanya. "Kenapa aku? Dari sekian banyak gadis yang mirip Nabei, kenapa kamu memilih aku?" Dia terdiam sesaat, lalu menjawab,
Aku juga nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkin karena kamu berbeda atau karena aku penasaran. Tapi saat kamu nggak menanggapi, aku mulai kehilangan minat. Aku menarik napas panjang. Aku tahu kamu nggak benar-benar mencintaiku. Karena kalau kamu benar-benar cinta, kamu pasti sabar menunggu. Dia terdiam. Kamu menyakitiku, lanjutku. Kamu nggak jujur. Kamu hanya melihat perempuan lain dalam diriku. Itu sebabnya aku selalu sulit percaya pada laki-laki, kecuali satu orang. Saudara tiriku, tebaknya. Aku tercekat. Dia tahu. Sesuai dugaanku, katanya. Setiap kali aku terlalu dekat dengan orang lain, aku selalu terluka, ucapku pelan. Aku nggak akan menyalahkanmu. Tapi aku juga nggak menyangka kamu bisa sekeras ini. Banyak yang berubah Subin. Mungkin karena kamu nggak pernah benar-benar mengenalku. Dia menatapku. Setelah semua ini, kita masih bisa berteman? Aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak merasakan hal yang sama. Aku bicara padamu supaya kamu tahu bahwa kamu mencintaiku, tapi aku tidak mencintaimu. Aku hanya dipaksa. Aku melihatnya mengangguk. Aku ingin kamu berhenti merasa bersalah. Dan mulai mencintai orang yang benar-benar kamu cintai, yaitu Nabei. Cintai dia sepenuhnya, jangan yang lain. Aku menyentuh pipinya. Dia menatapku langsung. Dia hanya diam. Tapi aku tahu, dia sudah siap melepasku. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Begitu juga aku. Rasanya lega bisa mengakhiri semuanya. Namun di tengah perjalanan, aku memutuskan mencari Love. Aku tidak ingin bentrok lagi dengan Nabei kalau aku sampai duluan ke kamar. Tapi aku malah melihat Nabei berjalan sendirian. Aku pun mendekatinya. Kupikir kamu sudah di kamar, kataku. Dia hanya menatapku. Dengar, aku minta maaf karena menyelamatkanmu dari teman-temanmu waktu itu. Tapi aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Aku bukan tipe orang yang hanya dia melihat orang lain menderita. Dia masih tak bicara. Aku menghela napas, lalu bersiap pergi. Tapi saat aku lewat di sebelahnya, aku minta maaf, ucapnya pelan. Aku refleks menoleh. Tapi sebelum aku sempat menjawab, tangan seseorang tiba-tiba menutup mulutku dari belakang dan menyeretku ke tempat gelap. Aku berusaha melawan, tapi mereka menutup kepalaku dengan karung hitam. Nafasku sesak. Seseorang menyumpal mulutku dengan kain. Aku tak bisa bicara, tak bisa menjerit. Di antara kekacauan itu, aku mendengar suara yang terdengar familiar. Pastikan tidak ada yang melihatmu. Itu suara terakhir yang kudengar sebelum semuanya menghilang. Bau menyengat menguasai indraku, dan gelap menelanku. POV Jinho. Aku mencoba memusatkan perhatian pada permainan di ponsel yang sedang kumainkan bersama Woo Hyun dan yang lainnya. Tapi sekarang mataku terasa lelah dan kantuk mulai menyerang. Ya? Seru Woo Hyun gembira saat akhirnya menang untuk kelima kalinya. Dia sempat mengeluh karena terus kalah dariku, bahkan sempat memohon agar aku mengalah sedikit. Brengsek, gerutunya tapi dengan senyum lebar. Ah, akhirnya aku menang melawan Lee Jinho yang legendaris, katanya dengan bangga. Aku gak percaya kamu sebahagia itu cuma karena menang sekali, komentarku sambil tersenyum miring. Cie, kamu sedih karena kalah di babak final ya? Godanya. Tidak juga. Aku kan menang di 4 ronde pertama, balasku santai. Yah, tapi kita sudah sepakat, cuma ronde terakhir yang dihitung. Aku hanya mengabaikannya, lalu bangkit dari tempat tidur dan menyimpan ponsel di saku. Aku keluar kamar untuk menghirup udara malam yang segar. Tanpa sengaja aku melihat Mizuki bersama Seojin sedang berjalan-jalan juga. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mendekati mereka. Oh, Jinho, Mizuki menyapaku. Kalian mau kemana? Tanyaku memasukkan tangan ke saku. Cuma jalan-jalan sebentar sebelum tidur. Kamu sendiri? Jawab Mizuki. Kurang lebih sama. Sambil berjalan, Mizuki mulai membicarakan CRN. Tampaknya dia sudah cukup nyaman untuk membahasnya lagi setelah sekian lama. Kalian kangen CRN? Tentu saja. Siapa yang enggak? Sahut Seojin. Aku sering mikirin dia, apalagi saat aku lagi down, aku menambahkan pelan. Itu wajar, kata Mizuki menenangkan.
Seo Jin menoleh padaku. Jinho, kamu serius soal Isla? Aku terdiam. Kenapa tiba-tiba dia nanya hal itu? Aku belum siap menjawab, tapi... Kenapa enggak? Isla itu luar biasa, kata Mizuki. Sayangnya dia nggak punya perasaan yang sama kayak aku dulu ke dia. Seo Jin menatap Mizuki. Kau salah paham Mizuki. Aku nggak peduli kalau Isla itu saudara tiri kita Seo Jin. Ucapan itu keluar begitu saja. Keduanya jelas terkejut mendengarnya. Aku mencintainya. Mereka terdiam seketika. Mizuki menghentikan langkahnya. Tunggu, maksudmu? Kau tidak salah dengar, jawabku tenang. Kenapa kalian sembunyikan ini? Karena cereen, ujarku pelan. Aku gak mau Isla ngalamin hal yang sama kayak dia. Aku belajar dari kesalahan masa lalu. Kita semua belajar, kata Mizuki lembut. Tapi aku senang kamu menyadarinya lebih cepat. Aku juga menyukai Isla. Seo Jin tiba-tiba bicara. Lebih dari sekadar saudara. Tapi aku tahu dia nggak punya perasaan yang sama ke aku. Apalagi setelah lihat reaksinya waktu kamu kecelakaan. Aku mengernyit. Kecelakaan? Saat kamu ditusuk, jawab Seo Jin. Mizuki mengangguk setuju. Dari reaksi Isla, aku rasa dia punya perasaan yang sama ke kamu Jinho. Aku nggak mau ambil kesimpulan sebelum dengar langsung dari dia, kataku sambil mulai berjalan lagi. Semoga beruntung, senyum Mizuki ikut melangkah. Ah, Seo Jin menyusul. Aku jadi nomor 2 lagi. Bahkan dalam urusan cinta. Aku tertawa kecil, cuma kamu yang mikirin ranking cinta. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu benar. Lee Jinho. Di mana kamu? Kami semua terkejut mendengar suara perempuan berteriak. Love muncul, berlari ke arah kami. Lee Jinho, kemana aja kamu? Bentaknya panik. Kenapa kamu teriak-teriak? Tanyaku tenang. Dasar bodoh. Isla hilang. Apa? Kami bertiga berseru bersamaan. Tunggu. Mizuki maju. Di mana dan kapan terakhir kamu lihat dia? Setelah makan malam, dia bilang mau jalan-jalan. Itu aja. Jadi kamu gak bareng dia? Tanya Seo Jin. Tidak. Nama itu langsung muncul di benakku. Subin? Yang lain menatapku saat aku bergegas pergi. Aku berlari dan menemukan Subin sedang berdiri di dekat kamar bersama Nabei. Dia memeluknya erat. Nabei menangis. Sebelum aku sempat bertanya, aku mendengar Subin berkata, "Apa yang kamu lakukan kali ini Nabei?" "Maafkan aku," tangis Nabei. "Mereka mengancam akan membunuhku kalau aku ngomong." "Mun Subin," panggilku keras. Mereka menoleh padaku. Isla dibawa oleh beberapa pria pakai topi, kata Subin tanpa ragu. Yang lain sudah datang saat aku terus bertanya. "Apa lagi yang kamu lihat?" Subin melirik Nabei. "Katakan pada mereka." Aku menatap Nabei yang masih menangis. Aku takut. Mereka bilang akan membunuhku kalau aku cerita. Aku melangkah maju, membuatnya makin gemetar. Siapa yang melakukannya? Dia menggeleng. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu nggak bilang, aku akan memaksamu. Dan kamu pasti nggak akan suka. Dia akhirnya menangis lebih keras. Minerva dan Trai. Mereka bawa Isla. Mereka bilang akan membunuhku kalau aku ngomong. Darahku mendidih. Aku mengepalkan tangan. Seonabei, gak akan ada yang menyentuhmu. Aku janji. Tiba-tiba ponsel Nabei berdering. Panggilan dari Minerva. Dia memberikannya padaku. Aku yang mengangkat. Aku hanya mendengar suara teriakan seorang wanita, lalu suara kaca pecah. Lalu suara laki-laki. Minerva, ini menyenangkannya. Perempuan sialan itu, Gera Minerva. Demi Tuhan, aku harap kamu bersumpah demi nyawamu sendiri, karena kalau aku menangkapmu, aku akan robek tenggorokanmu seperti yang kau lakukan ke saudara perempuanku. Dia langsung menutup telepon. Aku berbalik dan pergi diikuti yang lain. Mereka terus bertanya. Apa yang terjadi Jinho? Bicaralah,
teriak Mizuki. Mereka benar-benar menculik Isla. Aku dengar suara pria dan dia dalam bahaya. Siapa mereka? Tanya Seojin. Troy dan gengnya kurasa. Aku mulai bingung. Aku gak tahu di mana harus mencari. Kami semua berhenti. Kenapa berhenti? Tanya Subin. Karena Jinho gak tahu kemana harus cari, jawab Mizuki. Nabei tiba-tiba datang sambil menunjukkan ponselnya. Aku bisa lacak ponsel Minerva. Mereka ada di Gang Wondu. Pinjam ponselmu, pintaku. Dia mengangguk. Hubungi 112 dan beri alamatnya. Kamu ingat? Ya. Mizuki tetap terhubung dengan dia, perintahku. Mizuki mengangguk. Kami bertiga segera berangkat menyusul ke lokasi. Bangunannya tua dan terbengkalai. Daerah itu sepi. Aku melihat van putih dan seorang pria merokok di depannya. Mereka bukan geng Troy, bisik Mizuki. Siap tempur? Tanyaku. Semoga, jawab Seojin. Baik. Kita kepung. Jangan sampai mereka lihat kita. Kalau ketahuan, bungkam mereka. Kalau satu orang kesulitan, bantu oke? Mereka mengangguk. Ada 6 penjaga. Kami bagi rata. Aku menemukan rantai besi di jalan masuk. Bisa berguna nanti. Aku masuk ke dalam. Suasananya hening. Aku hanya mendengar napasku sendiri. Lalu kulihat satu ruangan menyala redup. Isla ada di sana. Diikat di kursi, tangannya dilakban di belakang. Aku harus bertindak cepat. Aku mendekat diam-diam. Isla, bisikku. Matanya membelalak. Jinho? SST? Dia tak bisa menahan air matanya. Aku menyentuh pipinya lembut. Dia tak menghindar. Kamu datang menyelamatkanku? Bisiknya dengan suara bergetar. Ya. Kita harus cepat. Lihat tanganmu. Aku memutar ke belakangnya. Tangannya dilakban. Aku harus mencari benda tajam untuk memotongnya. Aku buru-buru mencari. Tapi saat itu, suara langkah kaki dan suara laki-laki mulai terdengar. Jinho, aku bisa mendengar mereka. Suara Isla bergetar ketakutan. Begitu aku menemukan sesuatu untuk memotong lakban, aku segera menghampirinya dan bergegas membebaskan tangan Isla. Cepat, katanya panik. Aku berusaha, jawabku tergesa-gesa. Tanganku bergerak 2 kali lebih cepat dari biasanya, hingga akhirnya rekaman itu terputus. Yah! Lee Jinho. Minerva tiba bersama Troy dan gengnya, tepat ketika aku berhasil menarik Isla dari kursi dan menyembunyikannya di belakangku. Kenapa kalian melakukan ini? Untuk apa? Kenapa harus Isla? Teriakku marah dan bingung. Troy tertawa kecil. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, Lee Jinho. Aku menatap mereka tajam. Sudah kubilang, apapun yang kalian benci dari aku, jangan libatkan Isla. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari arah yang sama, membuat kami semua menoleh. Dan saat aku melihat siapa yang datang, aku tak percaya dengan mataku sendiri. Tidak mungkin. Bisik Isla dari belakangku. Taekun. Nama itu keluar dari bibirku, getir dan penuh keraguan. Orang itu tersenyum dingin. Aku bukan orang yang kau kira, Jinho. Taekun yang kau kenal tidak pernah ada. Aku terpaku. Apa maksudmu? Namaku Chet Horayangkura. Kakak laki-laki Cereen. Dan aku di sini untuk membalas dendam atas kematiannya karena kau. Karena aku? Aku tahu aku bukan teman yang baik, tapi aku tidak menyebabkan kematiannya. Pembohong! Teriak Chet, lalu tanpa aba-aba dia menghantam wajahku dengan pukulan keras. Aku terdorong ke belakang, terpukul secara harfiah dan emosional. Tapi aku tetap berdiri. Lepaskan Isla. Hadapi aku, jangan libatkan dia, desaku. Itu tidak akan terjadi, kata Chet dingin. Ikat mereka lagi. Kita akan selesaikan ini sekarang juga. Refleks aku mendorong Isla menjauh agar tidak disentuh. Lari. Pergi sekarang. Menyerahlah saja, Jinho. Kau kalah jumlah, ejek Troy dan yang lain ikut tertawa.
Minerva dengan cepat menangkap Isla. Meskipun sendirian, dia tetap bisa mengendalikan Isla. Aku sadar perkelahian ini tidak bisa dihindari. Aku mengeluarkan rantai yang tadi kutemukan lalu melilitkannya di tanganku. Kalian boleh banyak, tapi aku tidak peduli. Berani sekali kau bicara. Mari kita lihat seberapa cepat kau tumbang, kata Trai sinis. Aku mendesah. Sayang sekali. Kalian bahkan tidak membuat ini menantang. Kau ingin tantangan? Sahut Chad. Aku tertawa kecil, maju beberapa langkah. Kurangi omong kosong, ayo mulai. Dan begitu mereka menyerang, aku segera bereaksi. Aku menghantam perut Trai dengan lututku, lalu melemparkannya ke arah salah satu temannya. 3 orang langsung menyerbu. Aku memukul yang pertama dengan tinju penuh. 2 lainnya datang bersamaan, satu kutendang di perut, satunya lagi kulempar dengan cekikan lenganku. Namun saat aku masih sibuk dengan satu lawan, seseorang mencekikku dari belakang. Lainnya meninju wajahku bertubi-tubi. Aku tak bisa bertahan. Mereka mulai memukuli tubuhku secara brutal, membuatku jatuh dan hampir muntah darah. Bagaimana rasanya sekarang Jinho? Ejek Chad sambil berdiri di atasku. Isla berteriak panik sambil memanggil namaku dari kejauhan. Jangan sentuh dia. Aku berusaha bangkit, meski seluruh tubuhku terasa remuk. Jinho. Suaranya berbeda. Ada ketakutan yang nyata di dalamnya. Tiba-tiba aku merasakan pelukan erat dan air mata yang membasahi wajahku. Isla mendekapku erat-erat, mengabaikan resiko yang menantinya. Kalau ini saat terakhirku bersamamu, aku cuma ingin bilang betapa bahagianya aku bertemu denganmu, bisiknya terseduh. Kau bicara apa sih? Tanyaku lemah. Aku mencintaimu meskipun kita sering bertengkar. Kursi kayu terangkat tinggi di atas kepala Chad. Ia bersiap memukuli kami. Ada kata-kata terakhir? Tanyanya sinis. Aku menarik napas panjang. Aku telah menanggung rasa bersalah seumur hidupku atas kematian Cereen. Tapi sebelum aku mati, aku ingin bilang, aku mencintainya. Tapi sekarang, aku memilih melupakan dan lanjut hidup. Chad berteriak marah dan mengayunkan kursi ke arah kami. Brak! Tiba-tiba terdengar suara benda pecah, kayu retak, dan teriakan kaget. Mizuki dan Seojin muncul tepat waktu. Mereka menyerang Chad dengan kekuatan penuh. Pertarungan pun pecah. Mizuki mencengkeram kepala salah satu dari mereka, menyikut, dan menghajarnya hingga pingsan. Seojin menghajar yang lain dengan kombinasi pukulan keras. 2 dari geng Trai tersisa, salah satunya Trai sendiri. Mereka maju menyerang Seojin dan Mizuki. Mizuki mendekatiku. Seojin menjaga Isla. Apa yang terjadi? Gumamku nyaris tak terdengar karena rasa sakit. Jangan banyak bicara, jawab Mizuki. Kami akan mengeluarkan kalian dari sini. Chad bangkit dengan marah. Tak ada yang akan pergi kemanapun. Seojin memicingkan mata. Taekun? Namaku bukan Taekun. Aku menatap Seojin. Dia kakaknya Cereen. Tiba-tiba Mizuki menghantam wajah Chad hingga terjatuh. Kau! Teriak Mizuki. Kau penyebab kematian Cereen. Apa maksudmu? Tanyaku masih terengah. Dia yang membunuhnya, gumam Mizuki penuh amarah. Chad tertawa liar. Tiba-tiba sirene polisi terdengar di kejauhan. Geng Trai panik, satu persatu kabur. Trai mencoba melarikan diri, tapi Seojin lebih cepat. Ia membantingnya dan memelintir lengannya hingga Trai tak bisa bergerak. Dan akhirnya kami selamat.